Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Robin Hood Saragi Siduruk dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus listrik bolak-balik. Subpokok bahasan kita yang pertama rangkaian RLC paralel. Yang kedua, daya pada rangkaian arus bolak-balik. Yang ketiga, penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan karakteristik rangkaian paralel LLC. Yang kedua, menentukan impedansi pada rangkaian paralel LL pada tegangan AC. Yang ketiga, menganalisis energi listrik pada peralatan elektronik. 4. Menentukan besar energi listrik. Yang kelima, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi listrik. Yang keenam, menentukan besar daya sesungguhnya pada rangkaian arus bolak-balik. Yang ketujuh, menjelaskan penerapan rangkaian arus bolak-balik pada radio. Yang pertama, rangkaian paralel RLC pada tegangan AC. Sifatnya, dari rangkaian RLC paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber atau I menjadi tiga, yaitu arus yang menuju resistor atau IR, induktor atau IL, dan kapasitor atau IC. 2. Besar tegangan pada resistor atau VR, pada induktor atau VL, dan pada kapasitor atau VC sama besarnya dengan tegangan V. 3. Gambar susunan RLC paralel pada tegangan AC sebagai berikut. Baik, yang kedua, daya pada rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama, besarnya daya pada rangkaian arus bolak-balik antara teori dengan hasil sesungguhnya atau hasil pembacaan alat ukur tidak sama. Hal ini disebabkan adanya hambatan semu yang berasal dari induktor atau XL dan kapasitor atau XC yang disebut reaksi induktif dan reaksi kapasitif. Yang kedua, pada rangkaian arus bolak-balik, jika kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka setengah energi sumber setengah bolak-balik disimpan dalam kapasitor. Setengah lagi dikembalikan ke rangkaian arus bolak-balik. Yang ketiga, sedangkan jika induktor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, energi sumber tegangan bolak-balik digunakan untuk melawan GGL induksi dari induktor dan energi disimpan dalam induktor. Namun, apabila arus dalam rangkaian mulai berkurang, energi dikembalikan ke rangkaian lagi. Yang keempat yaitu daya sesungguhnya yang timbul pada rangkaian arus listrik hanyalah pada rangkaian resistor atau hambatan namun murni saja atau R. Yang kelima, perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu yang menurun disebut dengan faktor daya. Yang keenam, persamaan faktor daya yaitu cos pi daya sesungguhnya per daya semu. Cos pi sama dengan IEF kuadrat kali R per IEF kuadrat kali J sama dengan R per Z. Keterangan R sama dengan hambatan sesungguhnya atau ohm, Z sama dengan hambatan semu atau ohm, cos pi sama dengan faktor daya. Besarnya arus total yang melewati rangkaian jika arus yang melalui kapasitor lebih besar daripada arus yang melewati induktor atau rangkaian bersifat kapasitif adalah I kuadrat sama dengan I kuadrat R tambah IL kurang IC kuadrat. I sama dengan akar dari I kuadrat R tambah IL kurang IC kuadrat. Berdasarkan persamaan di atas, besarnya impedansi pada rangkaian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan 1 per akar dari 1 per R kuadrat tambah 1 per XL kurang 1 per XC kuadrat. Untuk menentukan besar sudut fasenya digunakan persamaan tan Q sama dengan IS per IR. Dan diagram pasornya sebagai berikut. Baik, yang ketiga, penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai penerapan rangkaian arus bolak-balik atau AC pada peralatan elektronik seperti kipas angin, kulkas, kompor listrik, TV, setrika, radio, televisi, dan sebagainya. Radio merupakan salah satu elektronik yang menggunakan rangkaian RLC dalam pengoperasiannya. Pada saat menyelesaikan radio, terjadi peristiwa resonansi. Peristiwa resonansi pada saat menyelesaikan radio yaitu dengan memutar knob atau tombol tuning untuk menyesuaikan frekuensi sudut alaminya atau omega 0 dari sebuah rangkaian radio dengan frekuensi sudut atau omega dari sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar sehingga memenuhi persamaan omega 0 sama dengan omega. Dalam rangkaian sebuah radio penerima, kapasitor dapat berfungsi sebagai pemilik gelombang atau radio. Suatu nilai kapasitansi
tertentu berhubung dengan panjang gelombang radio yang diterima radio. Terima kasih, sekian presentasi dari saya mengenai arus listrik bolak-balik. Jika ada kesalahan, saya minta maaf.